Om Swastiastu. Om Ayugena Mastu Namasidam. Om Siddhirastu Terkasih Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Praditya, Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan NIM 2301001010150. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ajaran Siwa Siddhanta dan jenis-jenis lontar yang ada dalam ajaran Siwa Siddhanta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari ajaran Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta adalah aliran Saifisme dualistik yang berasal dari India Selatan yang ada pada abad 5 sampai 9 Masehi, yang dimana ajaran ini menekankan bakti kepada Dewa Siwa sebagai tujuan yang tertinggi, berkembang pesat melalui Trimurai dan Agamas. Aliran ini masuk ke Indonesia bercampur dengan aliran Tantrayana dan Buddha menjadi dasar teologi Hindu Bali yang tertuang pada lontar-lontar tattwa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin utama pada sejarah ajaran Siwa Siddhanta, yang dimana yang pertama adalah asal usul. Ajaran ini berasal dari India Selatan, yang dimana ajaran ini tumbuh sebagai reaksi terhadap filsafat Nastika, yang dimana filsafat Nastika ini adalah ajaran yang tidak mengakui Weda melalui himne-himne devotional Tamil yang ditulis oleh para Santo Narayanar. Kemudian pada poin kedua, yaitu adalah sistematis, yang dimana Meikandadavar pada abad ke-13 adalah filsuf pertama yang mensistematisasikan ajaran ini menjadi Siwa Siddhanta Sastras. Kemudian pada poin ketiga adalah inti dari ajaran dualisme. Penganut Siwa Siddhanta percaya bahwa tujuan hidup adalah mencapai pencerahan melalui anugerah Dewa Siwa yang dianggap sebagai Tuhan yang Maha Esa atau Paramasiwa. Kemudian poin keempat adalah perkembangan di Indonesia yang terkhusus Bali. Sinkretisme adalah Siwa Siddhanta di Indonesia yang terutama pada zaman Majapahit, bercampur dengan ajaran Buddha atau Siwa Buddha seperti yang tercantum dalam Kakawin Sutta Soma. Kemudian pada poin selanjutnya adalah karya sastra. Ajaran di Bali ini dipelajari melalui berbagai lontar tattwa. Di antaranya adalah Werspati Tattwa, Buana Kosa, dan Tattwa Jenana. Kemudian poin selanjutnya adalah tattwa dan kesusilaan. Fokus pada ajaran yang meliputi konsep Atman atau jiwa yang berasal dari Betara Siwa, Karma Pala, dan Yoga. Kemudian pada poin yang terakhir adalah konsep utama ajaran ini, yang dimana ajaran ini menekankan pada Trikaya Parisuddha, yaitu adalah berpikir, berkata, dan berbuat yang benar sebagai landasan etika. Saat ini, ajaran Siwa Siddhanta tetap menjadi inti dari praktik-praktik keagamaan Hindu di Bali dan Sri Lanka. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lontar yang ada pada ajaran Siwa Siddhanta. Ajaran Siwa Siddhanta di Bali sangat kaya akan literatur lontar yang menjadi pedoman teologi, etika, dan praktik ritual umat Hindu. Lontar-lontar ini umumnya diklarifikasikan ke dalam sastra tutur atau pengetahuan suci dan teologi, dan sasana atau pedoman perilaku. Berikut adalah jenis-jenis utama dalam ajaran lontar ajaran Siwa Siddhanta. Yang pertama adalah lontar tutur atau teologi dan filosofis, yang dimana lontar ini termasuk dalam golongan yang berisikan ajaran filosofis mengenai ketuhanan, Siwa, tattwa, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyucian diri. Kemudian pada lontar kedua adalah lontar Jenana Siddhanta, yang dimana lontar ini dianggap sebagai kitab suci utama Siwa Siddhanta di Bali, yang memuat ajaran tentang hakikat Siwa, Atman atau jiwa, dan jalan mencapai moksa atau penyatuan dengan Siwa. Kemudian pada selanjutnya adalah lontar Buana Kosa,
yang dimana lontar ini adalah membahas tentang kosmologi, hubungan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau tubuh manusia dan serta ajaran yoga. Kemudian yang keempat adalah lontar tutur Aji Saraswati, yang dimana lontar ini berisikan tentang pengetahuan spiritual mengenai aksara suci atau dasa aksara dan meditasi serta penyucian diri. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah lontar sasana atau etika dan perilaku, yang dimana lontar ini berisikan pedoman tingkah laku etika yang pada umat Hindu dan khususnya bagi golongan tertentu dalam masyarakat Hindu. Kemudian yang keenam adalah lontar siwa sasana, yang dimana lontar ini adalah memuat tentang aturan etika dan pedoman hidup yang wajib dijalani oleh seorang pendeta atau selinggih atau biasa disebut siwa. Yang selanjutnya adalah lontar sila krama, yang dimana lontar ini merupakan naskah yang menguraikan peraturan dan pedoman etika dalam pendidikan agama Hindu sesuai dengan ajaran Weda. Dan pada lontar yang terakhir adalah lontar siwa tato atau tantri yoga cara, yang dimana lontar ini mengkaji secara mendalam tentang hakikat siwa, seringkali berkaitan dengan praktikum yoga dan laku spiritual seperti yoga aksara dalam siwa tattva. Lontar-lontar yang saya sebutkan tadi adalah terutama pada lontar golongan tutur seringkali berisikan tentang rahasia spiritual yang membutuhkan penyucian diri atau bimbingan guru sebelum kita pelajarinya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sejarah ajaran Siwa Siddhanta dan jenis-jenis lontar yang terdapat pada ajaran Siwa Siddhanta. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Putu Aditya undur diri. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.